Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aisyah Gading Mutiara Hikmah. Aku biasa dipanggil Gading. Aku bertempat tinggal di Perum Biting Lumajang. Aku tinggal bersama abi dan ibuku. Kami keluarga kecil yang bahagia dan sehat selalu. Alhamdulillah. Pertama, aku ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa menikmati suasana ini dengan penuh sukacita. Tetap gembira dan bahagia ya, agar imun kita selalu meningkat dan kita tetap sehat. Tetap bersemangat dalam meraih cita-cita ya kawan. Walau bagaimanapun kalian di sana, aku selalu berharap sebagai anak Indonesia, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan dalam melangsungkan hidup ini bersama keluarga dan saudara kalian di rumah. Aku tahu sejumlah anak dari berbagai daerah di tanah air menceritakan kegiatan produktif dilakukan selama pandemi COVID-19 di rumah. Jenuh? Bosan? Pasti. Kita sama-sama ingin merasakan kerinduan untuk bisa bersekolah, beribadah, dan bermain kembali seperti dulu. Kalian pasti juga melakukan hal-hal yang sama seperti yang kulakukan. Selain belajar, kalian pasti juga mengisi hari-hari kalian dengan menggambar, membaca buku, menulis, dan membuat konten cerita melalui handphone kalian. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang disampaikan pemerintah ya kawan. Yakni tetap berada di rumah, menjaga jarak, namun jika terpaksa, boleh doh keluar rumah. Selalu menjaga kebersihan rumah dan rajin minum air putih. Ingat selalu berolahraga pagi agar tubuh kita tetap sehat ya. Aku dan kalian adalah anak-anak Indonesia yang harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, meski di tengah pandemi COVID-19. Jadi, tetaplah berdoa agar pandemi ini segera pergi dan kita bebas untuk belajar, bermain, dan bergerak ke hal-hal positif agar bermanfaat bagi orang lain. Satu lagi kawan, selain belajar melalui daring karena situasi seperti ini, kita juga bisa mengisi waktu luang kita di rumah dengan melukis, menari, ataupun menyanyi. Bahkan hari ini ada loh teman kita yang lukisannya sudah terjual banyak dan hasilnya dibagikan untuk warga yang terdampak COVID-19. Teruslah bersemangat ya kawan. Alhamdulillah lukisannya sudah terjual dan hasilnya untuk membeli 100 paket beras untuk warga terdampak COVID-19. Tak hanya itu kawan, kita mungkin terkadang kurang menyadari, bukan hanya dengan melukis, ada juga seorang anak yang juga membuat konten YouTube berkaitan dengan pendidikan. Misalnya tips belajar dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Itu juga bisa membantu membuat orang lain memahami betapa pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan untuk tetap bisa hidup sehat di lingkungan keluarga dan lingkungan rumah kita. Bukan itu saja, aku melihat di channel YouTube ada seorang anak bercerita kalau dia juga kerap mengikuti webinar yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam acara itu, banyak judul webinar yang menarik mengenai internet aman, parenting, lingkungan, dan pendidikan. Yang paling aku suka yaitu sharing dari kakak-kakak yang berhasil mendapatkan beasiswa luar negeri. Tapi aku suka bagaimana caranya berbakti pada orang tua. Karena di masa pandemi ini, kawan-kawan mungkin banyak yang lupa bahwa orang tua kita, terlebih ibu kita, hormati. Karena dengan segala doa dan harapannya lah kita bisa berhasil jadi sebagai anak Indonesia yang kelak menjadi generasi emas pasti gemilang dengan dukungan penuh dari orang tua. Oleh karena itu, marilah kita berdoa agar kedua orang tua kita kelak bertemu dengan kita di akhirat dan semoga Allah selalu meridhai doa-doa kita. Kawan, bila kalian merasa bosan dengan kegiatan daring tersebut, kita bisa belajar melakukan hal-hal kecil sederhana. Membantu orang tua misalnya. Mengapa? Karena orang tua kita biar tidak lelah dengan adanya kita belajar di rumah. Kita pasti bisa menjaga kedua orang tua kita tetap sehat dan semangat bekerja demi anak-anaknya. Oleh karena itu,
kita harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk beliau berdua. Kawan, COVID ini juga ada hikmahnya loh. Apa saja itu? Bersatunya kita dengan semua saudara kita yang jauh karena kita tetap harus di rumah. Selalu berdoa bersama, selalu menjaga kebersihan dan tetap hidup sehat. Bahkan orang tua kita dan anak semakin pintar dengan teknologi canggih sekarang ini ya kan? Kawan, tahu nggak? Ada kawan kita dari Sulawesi Selatan mengaku mengisi waktu luang selama pandemi COVID-19 ini dengan menari. Karena menurutnya dengan aktivitas menari dapat membuat suasana hatinya sangat menyenangkan. Alasan lainnya, karena kalau kita senang, maka imun kita tetap terjaga. Begitulah cerita dariku kawan. Merdeka dari COVID adalah harapan. Harapan yang harus tetap kita wujudkan demi masa depan kita. Kawan tetap bersemangat dalam meraih cita-cita ya, agar Ibu Pertiwi selalu berseri dan bersuka hati. Tetap bersatu agar negara kita utuh ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga ceritaku ini bermanfaat dan kita bisa merdeka dari COVID-19. Sehingga kita bisa belajar beraktivitas dan berdoa lebih baik lagi dari sebelumnya.